Saya Albertus Susilandoko saat ini dari Sinode GKKI mempercayakan tugas-tugas Ketua Sinode kepada kami. Sebenarnya setiap kita itu memang tidak memiliki sesuatu yang apa yang akan kita lakukan itu juga jelas. Jika ku akui Jelas, sejelas-jelasnya, tetapi gambaran bahwa kehidupan kita dituntun Tuhan, bahkan masa-masa lalu kita diperbaiki, diperbarui, dan Tuhan menopang dalam setiap tugas dan apa yang dipercayakan kepada kami. Maka hari ini dalam kapasitas itu, terima kasih untuk wawancara ini. tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi. Ya, pertama-tama harus tetap setia kepada gereja, karena Tuhan sudah memanggil kita melalui kakek nenek moyang kita secara unik, dan keselamatan itu dikaruniakan secara unik. Nah, oleh karena itu, kalau kita setia kepada gereja, berarti kita setia kepada sejarah bagaimana Allah memanggil kita menjadi anak-anaknya melalui pendahulu-pendahulu kita. Dan kita bergereja untuk meneruskan sejarah keselamatan Allah. Lepaskanku, Yesus, kebenaran-Mu adalah Ketika kita sedang bergumul di sini, Tuhan bicara sesuatu untuk adik-adik. Saya nggak tahu. Yusuf diberikan mimpi. Ada sekolah namanya sekolah kehidupan. Yusuf itu sekolah kehidupan. Mimpi pakai jubah indah. Terakhir pakai jubah indah tidak. Ingat anak sekolah minggu Yusuf pakai jubah indah, dihormati saudara-saudara. Ketika kita bicara level up, kadang kan mungkin dipikir oleh banyak orang itu level up berhubungan dengan popularitas, kesuksesan secara material, atau dapat pekerjaan yang bagus begitu. Tapi harapannya untuk cara khusus kegiatan memberi ini level up. Level up sebagai orang Kristen itu bagaimana seorang semakin mengenal juru selamatnya, kemudian bagaimana memahami karakter Kristus dan menerapkannya di dalam hidupannya. Harapannya orang itu bisa enjoy hidupnya ketika berjalan bersama Tuhan Yesus. Itu adalah level up yang menjadi target. Tantangan terbesar yaitu bagaimana
materi yang disampaikan itu dapat benar-benar dipahami oleh setiap peserta, karena peserta itu tentunya memiliki karakteristik yang bermacam-macam, cara belajar, cara pandang, dan mungkin bagaimana merubah pola pikir tentang level up itu sendiri. Jadi bagaimana beralih dari pola pikir level up yang sifatnya duniawi menjadi level up yang sesuai dengan kehendak Kristus atau sesuai iman Kristen. Nah, ini tentu kita perlu merancang kegiatan yang tidak monoton, karena kalau misalnya tidak monoton pasti cepat bosen kan. Kita harus sesuaikan dengan karakteristik dari anak-anak, bagaimana nih tren yang ada saat ini, gaya bahasa yang perlu disampaikan, begitu. Mari kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman yang telah melakukan oleh beberapa kesimpulan dan secara bersama-sama akan dipakai oleh para peserta yang lain. Salam adik-adik semua. Ini saya lihat ada sukacita di sini. Puji Tuhan, tepuk tangan buat kita semua dulu. Ya,
sekali. Dulu waktu saya sebesar adik-adik, mungkin ada yang ini adik-adik kelas saya sebenarnya. Nah, sekalian ini saya rasa ini waktu yang bagus juga buat siapa tahu nanti ke depan lewat Jambore Pemuda yang temanya sama-sama kita baca. Apa temanya? Level up. Jadi kita diminta untuk naik tingkat terus. Di mana hidup ini adalah sebuah kesempatan tunai Tuhan. Dan ini kakak-kakak di sini, 3 orang ini adalah mereka bagian juga yang saat ini boleh diizinkan untuk bagi bagian untuk mereka bisa ikut di seorang hamba Tuhan. Saya Dia dari GKKI Citro Menggala. Halo Kak Dia. Halo Kak Dia. Dan di sebelah saya Namanya siapa ya? ada yang belum kenal? Oke, perkenalkan nama saya Nova dari GKKI Weton Wetan. Mana nih Weton Wetan? Oke, untuk MC-nya kan sudah kenal. Ini siapa? Iya. Siapa namanya? Iya, ini Mbak Nova. Siapa? Mbak Nova. Oke, untuk MC kan sudah kenal Mbak Kia dan Mbak Nova. Nah, sekarang tinggal peserta. Kaputan. Bilang stop ya, bilang stop. Yes, stop. GKI. Silakan maju buat teman-teman dari GKI bilang. Kenalin, namaku Steven. Halo Steven. Dari mana? Dari tadi. Saya dari GKI Mutilan. Ya, selanjutnya. Halo, nama saya Moses dari GKI Mutilan. Halo Moses. Halo, nama saya Yusra dari GKI Mutilan. Yang sana belum. Halo. Halo, nama saya Yusra. Halo, nama saya Rafael Bayu. Halo Kak Rafael. Kita ucapkan selamat ulang tahun Kak. Happy birthday. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Kak Steven. Tuhan Yesus memberkati. Halo, perkenalkan nama saya Tio dari GKI Mutilan. Perkenalkan, nama saya Nael dari GKI Mutilan. Perkenalkan, nama saya Dimas dari GKI Mutilan. Perkenalkan nama saya Philadelphia dari GKI Mutilan. Ayo didengerin dulu itu namanya perkenalan. Halo. Hai, nama saya Kinanti, sering dipanggil Kinan. Halo Kinan. Perkenalkan nama saya Kasih. Halo Kasih. Perkenalkan nama saya Yesi. Halo Yesi. Maaf Dina, siapa namanya? Perkenalkan nama saya Tuni. Siapa namanya? Saya Josephine Elsbeth Oktiansa Putri. Siapa? Ya itu. Ya, saya Josephine Elsbeth Oktiansa Putri, biasa dipanggil Putri. Shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Irafa Reza, saya dipanggil Reza. Perkenalkan semuanya, nama aku Stefano. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mariska Dwi Arianti, dipanggilnya Ica.
dari GKKI Weton Wetan. Semangat banget ya, perlu dicontoh. Dan selanjutnya, dalam semuanya perkenalkan nama saya Malika dari GKKI Weton Wetan. Perkenalkan, nama saya Tiza dari cabang Weton Wetan. Shalom, nama saya Via, biasa dipanggil ya Via sih. Dan semuanya, oke, beri tepuk tangan dari GKKI cabang Minang. Perkenalkan, nama saya Noah dari GKKI Sebidang. Saya Vino dari GKKI Jelok. Lagi siapa ya? Yang terakhir ini dapat topi. Oh, yang terakhir dapat topi. Oke, siapa ya yang dapat topi ya? Yang dapat topi. Berikan tepuk tangan. Dan di sini aku mau ngasih kalian satu sebenarnya boleh kenalan dulu nggak? Kalian tuh namanya siapa dari Microsoft? Perkenalkan, nama aku Tirza dari cabang Kementan. Halo Tirza. Perkenalkan, aku Sifat dari cabang Kementan. Halo Kakak. Perkenalkan, halo Pia. Jadi di sini aku ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu, gimana sih perasaan kalian saat ikut Jogore 2026 saat itu? Seru sih, soalnya kan itu pertama kali terdalam ya sebenarnya. Jadi kayak suasana baru lah. Kalau aku sih pastinya senang bisa teman-teman saya itu suasana baru nih sebenarnya. Senang dan tadi kan bener panas, tapi pas udah sampai sini gitu langsung hilang karena sama teman-teman yang lain kayak happy nih, panas sama rasa happy. Kalau boleh tahu tadi kalian kesini naik apa ya? Naik mobil yang naik bus. Jadi kalian ikut acara ini tuh ada ekspektasinya nggak sih? Ekspektasi kayak keseluruhan dari acara ini apa? Kayak biar nambah temen ya, nambah kenalan ya. Terus nambah waktu luang kita saat hari libur sama dengan teman-teman dari cabang manapun. Jadi intinya kalian itu senang gitu ya. Ya. Nah, jadi ini pertanyaan terakhir. Saat ini tuh kalian tuh udah siap untuk level up belum? Siap, udah siap. Udah 100% siap nggak? Sudah ya. Bisa. 100%. Terima kasih. Kalau dari teman-teman. Kita akan masuk pada materi kita, check your level. Yang menjadi pertanyaan, level apakah itu? Saya akan berdasarkan pada 2 Petrus 1 ayat 5 sampai ke 8. Ya, esensi Jambore bagi GKKI adalah untuk mempersiapkan generasi muda yang cinta Tuhan, yang cinta gereja, juga cinta keluarga, dan mereka bisa menjadi pribadi yang dibentuk sesuai dengan gambar dan rupa Allah untuk mempersiapkan masa depan dan menjadi generasi yang berguna bagi kegerakan Allah melalui gerejanya. Itu di acara saya juga ya, kenapa saya tiap semester itu membolos 3 minggu di rumah ditanya bapak saya. Ya, anak muda dan juga kita semua saya kira ya, kita harus bertumbuh. Kita tidak bisa statis, tidak bisa diam di tempat, tapi kita harus bertumbuh secara holistis ya.
bertumbuh di dalam iman, di dalam akal budi, juga tumbuh secara fisik tentu saja. Dan pertumbuhan-pertumbuhan ini akan menjadikan kita lebih dewasa secara rohani, lebih matang secara rohani, dan kita dibentuk setiap hari, level up, semakin naik, tapi semakin naik itu semakin serupa dengan Kristus. Ya. Nah, itu tujuan kita untuk ke sana, sehingga menjadi gerejanya yang betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Saya bebas 1, 2, 3, seminar. Shalom. Oke. Terima kasih untuk sesi yang dibawakan oleh Mbak Tessa dan Mas Tony, sangat memberi manfaat kembali untuk anak-anak muda ya zaman sekarang. Puji Tuhan. Sebelumnya boleh perkenalan kembali kepada teman-teman nama dan asal gereja. Tenang aja ya, sorry ya. Boleh, aku Tony, aku suaminya Kak Tessa dari GKKI Citro Menggalan. Halo semuanya, aku Tessa. Jadi aku dari GKKI Citro Menggalan karena aku anaknya Pak Sinode. Oke. Bagaimana sih kalau misalnya kita bicara nih soal Gen Z yang mulai terjun di dunia bisnis banyak, dan mereka tuh yang maunya serba instan dan kayak apa ya, udah menyerah juga. Jadi yang kayak kalau misalnya udah usaha dikit gagal, nyerah aja gitu kan. Terus menurut Mas Tony dan Mbak Tessa sendiri, hal ini biasanya mitos atau emang ada benarnya juga? Boleh dijawab secara singkat saja. Jadi millennials, Gen Z itu kita punya satu hal yang sama, yaitu kita pengen instan sebenarnya. Tapi balik lagi ke yang tadi kita bahas tentang setia pada perkara kecil. Karena kalau misalnya kita nggak bisa setia sama perkara kecil, Tuhan juga ngelihat itu dan Tuhan nggak bakal kasih kita perkara besar. Jadi kalau kita berharap di angka kecil kita nggak mau mainin, ya kita nggak bakal pernah bisa mainin angka gede. Karena kita harus setia dulu nih sama hal-hal kecil. Dari situ kita sebenarnya dibentuk, disiapkan, dan pada akhirnya ketika kita sudah bisa menghandle-nya, Tuhan pasti tambahkan kok. Begitu. Jadi Gen Z yang memang mau instan, ingat selalu setia pada perkara kecil. Gitu aja. Kurang kenceng nih suaranya. Udah pada ngantuk apa? Coba lagi-lagi. Selamat malam semuanya. Shalom. Hai halo. Oke, terima kasih. Kita datang ke sini untuk bagiin gimana Tuhan memakai bisnis untuk bentuk kita. Jadi kalau ada yang kayak kalau misalnya diambil dari pengalaman nih, dorongan apa sih yang membuat Gen Z itu berani untuk memulai bisnis dari usia mudanya? Apalagi? Oke. Gen Z berani memulai bisnis dari usia muda. Kalau buat aku itu something yang sangat bagus, karena balik lagi ya, kalau misalnya kalian membuat bisnis, kalian berani terjun untuk bikin bisnis sendiri, itu one day kalian bakal jadi berkat untuk orang lain. Meskipun awalnya masih mengurus semuanya sendiri, masih melibatkan diri sendiri, ketika itu diperbesar skalanya, kalian konsisten di situ, Tuhan tambahkan semuanya, one day kalian bakal punya karyawan, mungkin di situ kalian bakal melibatkan pihak ketiga, yang mana itu nantinya menjadi berkat untuk orang lain juga. Jadi kalau misalnya kalian udah mulai bisnis, percaya one day kalian bakal menjadi berkat untuk orang lain, gitu. Terima kasih untuk sesi pertanyaan saat ini. Semoga ya, oke, baik. Terima kasih. Kayak dimakan receh atau sinetron ada Kak Antonio. Jadi sebenarnya beliau adalah aktor gitu. Okay. Thank you. Next mungkin ada yang udah lupa sama Mbak Tessa, boleh perkenalan. Oh iya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. So
beberapa karakter yang Tuhan tanamkan dalam diri manusia adalah kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk membangun, mengembangkan, memelihara, dan menciptakan sesuatu yang bernilai. Creators, sang pencipta. X1209 digit ke belakang. Dan namanya manusia ya, 1-2 kali salah satu huruf atau satu angka aja itu pakai nyasar ke rumah orang lain. Materinya sangat menarik. Thank you. Kayak kita harus level up gitu ya, level up. Nah, yang jadi catatan saya itu ada intinya seperti ini. Tadi kita diberikan contoh ketika katakanlah Lionel Messi tadi ya. Oke. Tetapi apa yang terjadi? Dia sekarang sukses dan umur 39 lah, dia masih main di Piala Dunia sekarang. Yes. Oke, itu sedikit gambaran tentang seorang yang sudah sukses. Oke. Kayak Mas David bilang, Adriano aku tahu banget karena dulu waktu main PS suka banget pakai dia. Iya. Itu tendangannya geledek sih kalau zaman dulu ya. Mungkin kalau yang tahun 90-an itu masih relate. Kalau sekarang dia kayak Erling Haaland, kayak robot dia, ngeri banget. Mari beri sorak-sorai balik meriah buat Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar kutukan, tapi firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Gimana kesan sehari? Halo, jadi gimana kesan-kesan kalian ikut Jambore Dewa? Ayo jawab. Seru sih. Oke. Terus. Sesi-sesinya bermanfaat banget. Oke, kalau kamu? Seru. Paling seru di bagian mana? Bakar. Enak gak? Enak kan? Mau nambah gak? Mau. Ya, ayo kita nambah. Jadi ini aja intinya. Kita kena kepala ya. Perhatikan ini. Ganda sama tuh.